Halo teman-teman, saya Radha Tevila. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya bisa menyapa di kesempatan yang spesial karena saya akan berbincang dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agnes Tenapitupulu. Halo Mbak Agnes, apa kabar? Baik, puji Tuhan Mbak Rade. Mbak Rade sendiri apa kabar? Puji Tuhan baik Mbak. Di samping pandemi COVID ini, juga kita mempunyai masalah lain yang mungkin beberapa orang masih belum cukup tahu atau peduli ya. Cuma sebatas tahu tapi ya udah gitu aja ya Mbak. Permasalahan tersebut adalah global warming dan efek rumah kaca. Beberapa orang masih menganggap sepele permasalahan itu. Padahal itu juga sangat penting ya Mbak untuk kedepannya. Iya Mbak, benar. Terkadang masyarakat masih kurang peduli dengan masalah-masalah yang mungkin belum merugikan mereka atau mereka belum merasakan dampaknya langsung gitu Mbak. Berbeda dengan COVID saat ini yang nyata dan bisa berdampak langsung pada masyarakat itu sendiri, bahkan kita juga Mbak. Nah, mungkin Mbak Agnes bisa kasih tahu apa sih itu global warming dan efek rumah kaca? Kenapa mungkin masyarakat yang belum tahu tentang kenapa mungkin masyarakat belum tahu tentang permasalahan tersebut? Oke Mbak Rade, global warming atau biasanya kita sebut pemanasan global itu kondisi peningkatan suhu rata-rata bumi yang diakibatkan oleh tingginya kadar gas rumah kaca, Mbak. Nah, sedangkan efek rumah kaca itu sendiri ialah peristiwa proses terjadinya pemantulan panas sinar matahari yang terjadi di permukaan bumi, lalu diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menutupi bumi, Mbak. Nah, kan tadi Mbak Agnes menyebutkan gas pemicu terjadinya pemanasan global. Apakah ada gas-gas tertentu yang menjadikan pemanasan global? Seperti yang saya bilang tadi, Mbak, pemanasan global terjadi itu disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Gas-gas yang termasuk dalam gas rumah kaca sendiri yaitu seperti karbon dioksida atau CO2, metana NO4, nitrogen oksida NOx, klorofluorokarbon atau CFC, dan gas-gas lainnya, Mbak. Apa sih Mbak efek dari rumah kaca tersebut, Mbak Agnes? Efek dari rumah kaca sendiri yang kita rasakan adalah suhu, Mbak Radit. Seharusnya atau normalnya siang hari itu saat matahari menyinari bumi, itu hawanya menjadi hangat, sedangkan malam hari menjadi dingin. Tetapi karena adanya efek rumah kaca tersebut, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi makin menjadi hangat dari tahun ke tahun, Mbak. Gas-gas yang berkontribusi tadi yang Mbak Agnes sebut sebenarnya itu diperlukan untuk bumi kan? Iya Mbak, gas-gas tersebut diperlukan agar bumi yang kita tempati saat ini tidak terlalu dingin. Akan tetapi sejak revolusi industri Mbak, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya tadi menjadi makin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia sendiri Mbak. Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca juga akan semakin besar. Adakah penyebab terjadinya efek rumah kaca tersebut, Mbak Agnes? Pastinya ada dong, Mbak. Yang paling sering kita jumpai ialah penebangan liar dan pembakaran hutan. Dan dengan makin maraknya penebangan liar tersebut akan menjadikan berkurangnya media untuk mengurangi efek rumah kaca tersebut, Mbak. Tak hanya itu, pembakaran hutan secara besar-besaran juga menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil samping berupa gas rumah kaca seperti CO2. Gas ini akan dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi sinar matahari. Lalu ada pencemaran laut juga, Mbak. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dengan jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi, Mbak. Selanjutnya juga ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana, Mbak, dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Masih banyak lagi sih, Mbak.
Dampak apa Mbak Agnes yang terjadi oleh efek rumah kaca tersebut? Dampaknya yang pertama mungkin dampak efek rumah kaca sendiri adalah pemanasan global tadi. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak keduanya ialah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem, Mbak. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Yang ketiga, laut akan menjadi semakin asam, Mbak. Karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat, asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Lalu yang keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi, Mbak. Lalu sebaiknya kita bergerak untuk menanggulangi efek rumah kaca yang berbahaya. Jika tidak, Mbak, dampaknya makin besar dan mengancam kehidupan kita. Wah, dengan semakin meningkatnya efek rumah kaca, adakah cara untuk menanggulangi meningkatnya efek rumah kaca tersebut, Mbak Agnes? Yang pertama ialah dengan listrik pastinya, Mbak Rade. Gunakan listrik seperlunya aja. Dengan hal kecil begitu, sebenarnya sudah berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Lalu yang mempunyai lahan atau sebagai petani mungkin bisa beralih dari pupuk non-organik ke organik. Apabila penggunaan pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O tersebut juga akan berkurang. Juga ada menggalakkan reboisasi, Mbak. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi gas rumah kaca di udara. Seperti yang Mbak Rade tahu, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Lalu yang paling penting ialah batasi penggunaan plastik, Mbak Rade. Plastik itu kan merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi dalam tanah, Mbak. Untuk mengurangi limbah plastik di dalam tanah, satu di antara cara termudahnya ya membakar plastik tersebut, Mbak Rade. Nah, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dengan jumlah yang sangat besar. Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum mungkin sendiri atau membawa tas kain saat berbelanja, Mbak Rade. Jadi sebenarnya hal kecil seperti menghemat listrik sangat berdampak bagi efek rumah kaca ya, Mbak Agnes? Iya, betul sekali, Mbak Rade. Dan juga pengurangan pemakaian plastik juga merupakan salah satu bentuk kontribusi kita dalam menggunakan efek rumah kaca dan dalam menanggulangi efek rumah kaca saat ini. Iya, benar, Mbak Rade. Dulu pada saat saya masih berkuliah di jurusan pendidikan biologi, saya dan beberapa teman saya melakukan suatu kegiatan seperti membuat kantong dari kain yang bisa digunakan berkali-kali. Mungkin beberapa mahasiswa yang saat ini berkuliah di jurusan biologi, saya berharap saat ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menanggulangi meningkatnya efek rumah kaca saat ini, Mbak Rade. Mbak Agnes, ada pesan terakhir yang mungkin ingin disampaikan kepada seluruh penonton yang sedang menonton saat ini? Pesan saya hari ini ialah efek rumah kaca adalah suatu masalah yang sangat penting, yang bahkan masih banyak yang kurang peduli akan hal itu. Mungkin saat ini, Mbak, kita masih baik-baik saja di bumi ini, tapi kita belum tahu nanti anak cucu kita apakah masih bisa merasakan hal yang sama atau tidak. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil untuk menanggulangi efek rumah kaca yang kian meningkat setiap tahunnya, Mbak. Agar anak cucu kita bisa merasakan hidup di bumi yang sehat. Bumi sudah semakin tua, Mbak. Sudah saatnya kita merawat bumi kita mulai dari sekarang. Terima kasih banyak nih Mbak Menteri Agnes Nasternapitupulu yang sudah berbagi banyak sekali ilmu untuk kita. Terima kasih juga untuk Mbak Rade untuk waktunya. Senang sekali bisa mengobrol. Sehat terus ya Mbak. Salam untuk keluarga. Sama-sama Mbak Rade. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan.